Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Pak Saiful yang solih-solihah hari ini? Semoga anak-anak senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Anak-anak, kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mari kita simak pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti hari ini dengan baik. Namun sebelumnya anak-anak, kita berdoa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya, kali ini kita berada pada pelajaran yang kedua, pertemuan yang kedua tentang macam-macam hari akhir. Ada dua macam hari akhir yang akan kita pelajari. Yang pertama, kiamat sughra atau kiamat kecil. Dan yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar. Tahukah anak-anak, apakah kiamat sughra itu? Kiamat sughra atau kiamat kecil, yaitu hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah, atau banjir bandang. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas muka bumi. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Kiamat sughra atau kiamat kecil bisa saja terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Misalnya berkendara tidak hati-hati sehingga terjadi kecelakaan, membakar hutan dan menebang pohon-pohon yang tidak terkendali, sehingga gunung menjadi gundul, tanah longsor, serta membuang sampah di kali sehingga mengakibatkan banjir. Salah satu dalil yang menunjukkan kiamat sughra adalah Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yang artinya tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Anak-anak semuanya, adapun kiamat yang kedua adalah kiamat kubro, atau yang sering disebut dengan kiamat besar. Kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan di porosnya sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang akan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang kiamat kubro ini di dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzala. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqala, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Anak-anak semuanya, kelak di hari akhir setelah alam semesta dihancurkan, manusia dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Kiamat kubro lebih besar dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadi. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu kapan terjadinya hari kiamat kubro tersebut. Dari apa yang sudah kita pelajari di atas, kita bisa menyimpulkan perbedaan antara kiamat kubro dan kiamat sughra. Berikut adalah beberapa perbedaan kiamat sughra dan kiamat kubro. Yang pertama, kiamat sughra dapat terjadi kapan saja, sedangkan kiamat kubro terjadi pada hari akhir. Yang kedua, kiamat kubro ditandai dengan hancurnya sebagian dari alam semesta, sedangkan kiamat kubro menghancurkan dan memusnahkan seluruh alam semesta. Berikutnya anak-anak, terdapat beberapa nama lain dari hari akhir atau hari kiamat yang dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu yang pertama Yaumuddin atau
atau hari pembalasan. Yaumuddin atau hari pembalasan adalah hari di mana amal perbuatan yang berkaitan dengan pengamalan agama akan dipertanggungjawabkan oleh manusia. Amalan tersebut meliputi amal sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, dan lain sebagainya. Sebutan Yaumuddin tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 4. Allah berfirman, Maliki Yaumiddin. Artinya Allah yang menguasai di hari pembalasan. Yang kedua, Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Yaumul Hisab adalah hari saat datangnya perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap amal perbuatan manusia selama hidup. Sebutan Yaumul Hisab tercantum pada Al-Qur'an surat Shad ayat 53. Allah berfirman, "Hadza ma tu'aduna yaumil hisab." Artinya, inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan. Yang ketiga, Yaumul Ba'ts atau hari kebangkitan. Yaumul Ba'ts adalah hari di mana manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya. Dalam Al-Quran, sebutan Yaumul Ba'ts tercantum pada Al-Quran surat Ar-Rum ayat 56. Allah berfirman, وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Artinya, sungguh kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu, tetapi kamu tidak mengetahuinya. Itu adalah beberapa nama lain daripada hari akhir atau hari kiamat yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim di samping beberapa nama yang lainnya. Anak-anak, demikian tadi penjelasan materi kita pada hari ini. Tema ketika bumi berhenti berputar, subtema macam-macam hari akhir. Semoga Allah menjadikan ilmu yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, mari kita membaca doa sesudah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.